Saya mulai dari pertanyaan Pak Hasan terlebih dahulu karena ini memang satu pertanyaan yang cukup berat bagi kami. Tapi kalau di dalam hasanah budaya kerajaan-kerajaan di Indonesia, usulnya misalnya pecahan-pecahan kerajaan Mataram di Keraton Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Paku Alaman, kemudian juga Kadipaten Mangkunegaran misalnya, ada perlambangan dari sifat-sifat seorang pemimpin yang digambarkan dengan motif-motif hewan yang distilisasi supaya dia tidak nampak sebagai makhluk bernyawa, karena memang dahulu para raja ini sangat memperhatikan masukan dari para fuqaha, para ulama, untuk diantaranya tidak menggambar makhluk bernyawa. Nah, maka kemudian distilisasi berbagai jenis perlambang dari hewan-hewan tersebut. Jadi kalau di Keraton Yogyakarta misalnya ada 8 ya regalia yang disebut sebagai Kanjeng Kiai Upacara yang melambangkan dan senantiasa mengingatkan sifat-sifat seorang raja. Yang pertama adalah banyak atau angsa yang melambangkan kewaspadaan dan kesetiaan dan juga kesucian ya, karena warnanya putih. Jadi kita juga bisa menemukan angsa ini ada dalam hasanah budaya Indonesia yang lain, budaya di Jambi misalnya dengan angso duo dan lain sebagainya. Jadi angsa ini hewan yang melambangkan kewaspadaan, kesetiaan dan kesucian. Kemudian ada dalang. Dalang itu artinya kijang atau rusa bertanduk yang indah itu ya, melambangkan kegesitan dan kecepatan di dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin tadi setelah memiliki kesucian, kesetiaan dan kewaspadaan, dia yang kedua juga harus memiliki ya kegesitan dalam mengambil keputusan, cepat di dalam berpikir dan mempertimbangkan sesuatu dan mengambil keputusan dengan tegas dan segera. Yang ketiga itu sawung, maknanya ayam jantan. Tadi juga sudah kita sebut, dia terintegrasi dalam salah satu motif batik, misalnya Wahyu Tumurun. Sawung ini melambangkan keberanian, ya juga melambangkan kerajinan karena dia bangunnya pagi ya, mendahului matahari, dan kemudian ayam jantan atau sawung ini bahkan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penanda hadirnya malaikat. Jadi kalau ayam berkokok itu ada malaikat yang hadir. Ya, berbeda dengan kalau anjing menggonggong itu, maka ada bukan karena ada malaikat, tetapi karena ada makhluk yang lain lagi gitu. Contoh sawung. Kemudian yang keempat itu galing. Ya, galing ini tadi yang kita sebut burung merak. Nah, melambangkan kewibawaan. Tadi ya ketika dia diganggu, malah dia menampakkan keindahan. Dalam Al-Quran di surah Al-Furqan tentang sifat-sifat ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia berjalan melalui hal-hal yang tidak berguna, dia berjalan dengan keanggunan, menampakkan keindahannya. Kepada orang-orang yang berbuat keburukan kepadanya, dia balas dengan keindahan. Gitu ya, itu merak. Itu kewibawaan dan keindahan. Kemudian yang kelima itu hardawaliko atau naga bumi. Ya, ini juga binatang mitologis yang menjadi simbol dan distilisasi untuk melambangkan kekuatan, ya, menyangga tanggung jawab ya yang akan dimintakan kepadanya kelak di akhirat. Yang keenam, ya, regalia untuk raja itu adalah kutuk atau kotak uang yang melambangkan kedermawanan ya, karena kotak uang ini ya selalu terbuka, dia bisa memberikan sedekah, infak, derma di setiap keadaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, ya, kacu emas atau sapu tangan yang berwarna kuning emas. Sapu tangan emas ini bermakna keluasan hati untuk selalu memaafkan. Jadi seorang pemimpin yang baik itu ya pintu maafnya terbuka, bukan pendendam, bukan orang yang kemudian kalau dia dikritik marah atau dikritik lapor-lapor tidak terima, bukan itu. Jadi dia seorang pemimpin itu harus punya kacu emas untuk menghapus ya dendam di hatinya, rasa sakit hatinya,
Jadi pemimpin itu tidak boleh baperan, tidak boleh susah move on gitu ya. Ini yang kemudian menjadi sifatnya. Yang kedelapan itu regalia seorang raja adalah kandil atau lampu minyak. Dia menjadi sirajan muniran, menjadi pelita yang bercahaya di siang maupun malam hari, senantiasa bisa menjadi suri teladan bagi orang lain. Jadi itu sifat-sifat kepemimpinan yang biasanya diajarkan dan diintegrasikan juga ke dalam aneka jenis motif-motif batik. Ini tentang tadi apa yang dimintakan oleh Bapak Hasan, mudah-mudahan cukup menjawab. Jadi memang kita memiliki filosofi yang sangat luar biasa terkait dengan kepemimpinan. Belum lagi tentang kepemimpinan, ajaran kepemimpinan yang disebut sebagai astabrata. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu harus seperti matahari, harus seperti rembulan, harus seperti bintang, harus seperti bumi, ya, harus seperti udara, harus seperti air dan lain sebagainya. Ini juga adalah ya ajaran-ajaran kepemimpinan yang kemudian banyak juga dimanifestasikan di dalam motif-motif batik tadi sebagai pengingat dan sebagai nasihat.